Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Glory dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait dengan implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan di Indonesia. Ini kami kelompok terdiri dari saya, Fajar Setiardi, kemudian Mbak Payang Sari, Mas Ahmad Ardianto, dan Mbak Suci Agustiani. Untuk materi yang pertama, mungkin dapat disampaikan oleh Mas Ardi. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Fajar. Kita langsung aja menjelaskan bahwa wawasan pendidikan di Indonesia adalah kerangka kerja strategis yang dirancang untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, relevan, dan juga adaptif. Dalam konteks keilmuan, implementasi wawasan pendidikan menjadi hal yang sangat penting karena melibatkan proses penyelarasan antara kebutuhan dan tuntutan dunia akademik dengan tuntutan dunia nyata. Karena dalam konteks ini analisis menjadi instrumen kunci untuk memahami sejauh mana implementasi wawasan pendidikan telah memberikan dampak positif pada perkembangan keilmuan di Indonesia. Menurut pendapat Saifur Rahman tahun 2022, itu pendidikan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan juga karakter individu dengan tujuan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi pada masyarakat dan mencapai potensi maksimal mereka. Keilmuan mengacu pada proses pengembangan pengetahuan sistematis, metode ilmiah, dan juga pemahaman mendalam tentang suatu disiplin ilmu atau bidang pengetahuan tertentu. Di sini ada teori dan konsep. Menurut Farida 2021, konsep pembangunan pendidikan adalah kerangka teoritis yang relevan dalam analisis implementasi pengawasan pendidikan. Teori-teori ini mencakup berbagai aspek seperti akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan peran pendidikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan pendidikan diukur dengan indikator seperti indeks pembangunan manusia dan juga tingkat partisipasi pendidikan. Teori-teori kurikulum merupakan aspek penting dalam implementasi wawasan pendidikan. Teori ini melibatkan pemikiran mengenai desain, pengembangan, dan evaluasi kurikulum pendidikan. Dalam konteks Indonesia, pertimbangan teori kurikulum berperan dalam menentukan materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian pendidikan sesuai dengan visi wawasan pendidikan. Teori pembelajaran dan inovasi pendidikan menjadi landasan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi pengembangan keilmuan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat membantu mendukung penerapan wawasan pendidikan yang berpusat pada perkembangan kreativitas, kemampuan kritis, dan juga inovasi. Pengaruh wawasan pendidikan terhadap struktur kurikulum. Wawasan pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang membimbing pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Wawasan pendidikan adalah pandangan dan tujuan pembangunan pendidikan di suatu negara. Di Indonesia sendiri, wawasan pendidikan digambarkan dalam berbagai dokumen kebijakan, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan pemerintah terkait pendidikan, di mana wawasan pendidikan memberikan arah bagi pengembangan sistem pendidikan termasuk juga struktur kurikulum. Sedangkan kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai apa yang harus diajarkan dan dipelajari dalam proses pendidikan. Ini mencakup materi pelajaran, metode pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Struktur kurikulum merujuk pada organisasi dan urutan materi pelajaran yang diajarkan dalam sistem pendidikan. Di sini wawasan pendidikan memainkan peran kunci dalam pembentukan dan perubahan struktur kurikulum di Indonesia. Beberapa peran utama yang dimainkan dalam proses ini menurut Nurhidin yaitu satu, menentukan visi dan misi pendidikan, di mana wawasan pendidikan mendefinisikan visi dan misi pendidikan nasional. Ini mencakup pandangan tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang harus ditanamkan,
dalam peserta didik, dan juga peran pendidikan dalam pembangunan bangsa. Visi dan misi ini menjadi dasar untuk merancang struktur kurikulum yang sesuai. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Wawasan pendidikan menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan. Tujuan ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Struktur kurikulum ini harus mencerminkan tujuan ini dengan menentukan materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang relevan. Yang ketiga, mendefinisikan isi materi pembelajaran. Wawasan pendidikan yang juga berpengaruh pada pemilihan dan pengorganisasian materi yang diajarkan. Visi pendidikan yang mendorong pembentukan karakter, inovasi, dan kecakapan yang relevan akan mempengaruhi pemilihan materi pembelajaran yang disertakan dalam kurikulum. Yang keempat, menentukan model pembelajaran. Struktur kurikulum juga mencakup pemilihan metode pembelajaran. Wawasan pendidikan yang berfokus pada kreativitas dan kemandirian yang akan mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta pendidik. Yang terakhir, kelima, mendorong peningkatan kualitas pendidikan, di mana wawasan pendidikan berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Ini mencakup upaya untuk merancang struktur kurikulum yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, melibatkan tenaga pendidik yang berkualitas, dan mengukur pencapaian siswa yang objektif. Di sini terkait kurikulum ada tiga faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum menurut NS Sukadinata. Nah, satu yaitu perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang satu, pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, dan yang kedua dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Yang kedua, masyarakat, yaitu di mana sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Karena sebagai bagian dari dan agen masyarakat, sekolah sangat berpengaruh oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Di sini masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi di masyarakat, di mana salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Jadi perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan dari kurikulum itu tersendiri. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan dalam kurikulum. Sebentar, dalam kurikulum persoalannya bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu, karena masyarakat umumnya heterogen terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan juga kelompok spiritual agama yang masing-masing kelompok tersebut memiliki khas dan tidak sama. Yang mana mengakibatkan aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dan kurikulum sekolah, diantaranya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada di dalam masyarakat, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral, selanjutnya berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru, menghargai nilai-nilai kelompok lain, dan juga memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Ardi. Eh, Pancasila dan globalisasi kaitannya dengan struktur kurikulum.
Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia dan merupakan dasar dari proses penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan nasional berbunyi, pendidikan nasional harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk struktur kurikulum. Nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk struktur kurikulum, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi. Hal ini tercermin dalam struktur kurikulum Indonesia yang didesain untuk membentuk karakter yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup pengajaran sejarah bangsa, kewarganegaraan, dan moralitas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga mempengaruhi pemilihan materi pelajaran yang disertakan dalam kurikulum, materi pelajaran yang relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia, serta pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mendapatkan perhatian khusus dalam kurikulum. Salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di era kurikulum merdeka dapat dilihat dalam kegiatan P5, yaitu proyek penguatan profil pemuda Pancasila yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Pada kegiatan P5, para guru menekankan pada beberapa nilai dalam Pancasila yang terbagi menjadi beberapa dimensi, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada dimensi ini mencerminkan nilai Pancasila sila ke-1 dan sila kedua. Para siswa diajak untuk selalu menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya dan juga melakukan hal baik kepada semua orang serta menghormati semua orang. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pada dimensi ini sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Para siswa diajak mengenal keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga para siswa akan mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Para guru menanamkan nilai-nilai toleransi kepada para siswa dalam menghadapi keberagaman di Indonesia, serta diajak juga untuk mencintai negara Indonesia dan tidak dengan mudah mengikuti budaya luar. Dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Pada dimensi ini mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga dan sila keempat. Para siswa akan diminta untuk bekerja sama dalam mengerjakan berbagai tugas, terutama tugas P5 yang sedang dikerjakan. Para siswa juga akan diminta untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dalam tugas tersebut. Dengan begitu, siswa akan belajar untuk bisa bekerja sama dan menghargai pendapat. Dimensi keempat, yaitu mandiri. Pada dimensi ini, siswa akan diajarkan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Para guru juga akan mengajarkan untuk bersikap jujur serta menyelesaikan tugas secara mandiri. Pada dimensi ini diharapkan siswa mampu memahami kelebihan dan kekurangannya serta bagaimana cara ia menghadapi masalah secara mandiri. Dimensi kelima adalah kreatif. Sebagai penerus bangsa, maka siswa diharapkan dapat bisa menyelesaikan permasalahan secara kreatif. Maka dari itu siswa akan diminta untuk menyampaikan gagasan serta ide pemikirannya dalam membuat sesuatu atau memecahkan masalah. Yang keenam, yang terakhir adalah bernalar kritis. Pada dimensi ini para siswa akan dihadapkan dengan berbagai masalah dan solusi, di mana siswa harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. Dengan pembiasaan seperti ini, diharapkan para siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Wawasan pendidikan dan nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting dalam struktur kurikulum Indonesia. Namun, globalisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan. Next, Sapi. Baik. Pengaruh globalisasi ini tercermin dalam upaya untuk menjadikan kurikulum lebih relevan secara internasional. Hal ini mencakup pengintegrasian materi pelajaran yang relevan dengan tantangan global, pengembangan kemampuan bahasa Inggris, dan promosi pemahaman tentang masalah global seperti perubahan iklim dan perdamaian dunia. Globalisasi juga mendorong pendekatan interdisipliner dalam kurikulum, integrasi berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah global kompleks menjadi fokus utama dalam struktur kurikulum. Ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang holistik dan multidimensional terhadap isu-isu global. Struktur kurikulum di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dalam rangka implementasi wawasan pendidikan. Salah satu perubahan signifikan adalah penerapan kurikulum 2013 yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan keterampilan abad 21 dalam kurikulum. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan yang berfokus pada pengembangan peserta didik yang kompeten, inovatif, dan memiliki karakter yang kuat. Next, Mas Abi. Tantangan terobosan kurikulum. Terobosan kurikulum berbasis kompetensi atau CBC telah diperkenalkan untuk lebih menghubungkan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Namun perubahan kurikulum ini juga mendapatkan sejumlah kritik, terdapat tantangan dalam implementasi yang melibatkan pelatihan guru, ketersediaan sumber daya, dan kualitas penilaian. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan visi pendidikan memerlukan investasi dalam pelatihan guru, pengembangan materi pelajaran, serta fasilitas pendidikan. Selain itu, perubahan kurikulum juga dapat memicu perlawanan dari beberapa pihak yang mungkin merasa kurikulum itu atau kurikulum lama itu lebih cocok atau merasa terancam dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan upaya untuk memahamkan semua orang tentang manfaat dan kebutuhan perubahan kurikulum itu sangat penting. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan dalam meskipun ada sejumlah tantangan dalam implementasi wawasan pendidikan dalam struktur kurikulum, namun manfaatnya sangat signifikan. Beberapa manfaat utama termasuk yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Implementasi wawasan pendidikan ini memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih relevan, up to date, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah membentuk karakter bangsa. Dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam struktur kurikulum, implementasi wawasan pendidikan membantu membentuk karakter bangsa yang kuat. Peserta didik diajarkan untuk nilai-nilai moral dan sosial yang penting untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah mempersiapkan peserta didik untuk tantangan global. Dalam era globalisasi kurikulum yang mencerminkan tantangan global, membantu peserta didik memahami dan berkontribusi dalam isu-isu global. Ini mempersiapkan mereka untuk peran di panggung dunia. Yang terakhir adalah empat, mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu implementasi wawasan pendidikan yang berfokus pada inovasi dan kreativitas, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan relevan untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Selanjutnya mungkin dapat disampaikan oleh Mbak Suci. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Wajar. Oke, saya akan melanjutkan terkait dengan dampak dampak implementasi wawasan pendidikan terhadap pengembangan keilmuan. Jadi di sini wawasan pendidikan memainkan peranan kunci dalam pengembangan keilmuan Indonesia. Beberapa peran utama yang dimainkan dalam proses ini menurut pendapat Dahliana 2020 meliputi yang pertama itu menentukan prioritas keilmuan. Wawasan pendidikan menentukan prioritas keilmuan yang perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan. Ini mencakup pemilihan bidang studi dan disiplin ilmu yang dianggap penting untuk pembangunan negara. Misalnya, visi pendidikan yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik akan mendorong pengembangan program studi terkait. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam keilmuan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peranan penting dalam membentuk nilai-nilai dan etika dalam pengembangan keilmuan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan penelitian ilmiah membantu memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan mendukung keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi. Selanjutnya yang ketiga, mendorong riset dan inovasi. Visi pendidikan yang mencakup peningkatan riset dan inovasi mendorong pengembangan keilmuan yang lebih maju. Ini mencakup dukungan untuk penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, energi terbarukan, dan kedokteran. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan. Wawasan pendidikan mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya untuk memenuhi standar internasional dalam pendidikan tinggi, mendatangkan dosen dan penelitian berkelas dunia. Dalam mengembangkan kurikulum yang relevan adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan kemampuan berpikir kritis. Visi pendidikan yang mendukung perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis menjadi faktor penting dalam pengembangan keilmuan. Peserta didik yang dididik untuk berpikir kritis dan berbasis bukti akan memberikan kontribusi yang lebih berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Saya selanjutnya, Mas. Oke. Nah, di sini merupakan contoh konkret dampak yang dapat dirasakan dari penerapan wawasan pendidikan terhadap pengembangan keilmuan. Yang pertama itu pengembangan metode pembelajaran baru. Suatu inovasi yang ditetapkan oleh sekelompok atau universitas, misalnya pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran yang memberikan arahan untuk membuat sesuatu yang nyata dan dari penerapan teori. Yang kedua, kolaborasi dengan industri. Program pendidikan yang berkolaborasi dengan
dengan perusahaan teknologi dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam terhadap perkembangan teknologi terkini. Selanjutnya yang ketiga, penyediaan fasilitas state of the art. Dalam pendirian laboratorium dan pusat penelitian unggulan, implementasi wawasan pendidikan yang baik seringkali berdampak pada pendirian laboratorium dan pusat penelitian terkini. Yang keempat, peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah. Fokus pada penelitian multidisiplin, program pendidikan yang menerapkan wawasan pendidikan yang terintegrasi mendorong penelitian lintas disiplin. Yang terakhir, penanaman keterampilan soft skill, pengembangan keterampilan kritis dan kreativitas. Implementasi wawasan pendidikan yang progresif menekankan pentingnya keterampilan seperti pemecahan masalah, kritis, dan kreativitas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mayang. Silakan Mbak Mayang. Oke, makasih Mbak Suci. Selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai Pancasila yang juga merupakan dampak dari implementasi wawasan pendidikan. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu memberikan dampak yang signifikan juga, terutama dalam pengembangan keilmuan di Indonesia. Nilai-nilai moral dan etika dalam Pancasila juga tercermin dalam perilaku ilmuwan dan peneliti. Penerapan etika dalam penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi fokus dalam pengembangan keilmuan. Meskipun ada banyak manfaat dalam implementasi wawasan pendidikan, khususnya dalam pengembangan keilmuan, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Ini menurut Fairuziah dan Prasetyawan tahun 2019. Pertama adalah tentang ketersediaan sumber daya. Pengembangan keilmuan memerlukan sumber daya yang memadai. Tentunya termasuk dalam adanya dana penelitian, fasilitas laboratorium, dan teknologi yang canggih. Jadi terbatasnya sumber daya ini seringkali menjadi hambatan gitu. Kemudian kualitas pendidikan tinggi, yaitu peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah salah satu faktor kunci dalam pengembangan keilmuan, yaitu kualitas dosen, terus dari segi fasilitas pendidikan yang ada, kurikulum itu harus ditingkatkan untuk memenuhi standar internasional. Yang ketiga, peran dari sektor swasta. Maksudnya di sini adalah sektor swasta itu pasti mendukung pengembangan keilmuan, yaitu dalam pembiayaan riset dan inovasi. Namun perlu pengawasan yang ketat dan peraturan yang jelas untuk memastikan bahwa minat swasta sejalan dengan kepentingan nasional. Yang terakhir, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis, yaitu memerlukan perubahan dalam pendekatan pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Ini melibatkan pelatihan guru, pembaruan kurikulum, dan penggunaan metode pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan. Next, Mbak. Meskipun ada sejumlah tantangan dalam implementasi wawasan pendidikan, maka ada manfaat juga yang sangat besar dalam implementasi ini. Yang pertama, peningkatan kualitas riset dan inovasi, yaitu implementasi wawasan pendidikan mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di Indonesia. Dengan mendukung pengembangan penelitian ilmiah yang berkualitas, Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, kalau yang kita tahu gitu ya, ada jurnal-jurnal yang udah terindeks Sinta, kemudian apa Scopus gitu ya. Scopus kan jurnal internasional. Jadi harapannya ya jurnal di Indonesia bisa menyaingi uh, jurnal internasional seperti itu. Yang kedua, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang mendukung nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan gotong royong berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sistem kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Yang terakhir itu mengenai persiapan untuk tantangan global. Pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan tantangan global seperti perubahan iklim, energi terbarukan, dan kesehatan global
membantu Indonesia mempersiapkan diri untuk berperan dalam panggung dunia. Jadi membuat masyarakat itu menjadi aware ya tentang misalnya energi terbarukan. Kayak kalau PLN itu dia ada proyek besar di beberapa tahun ke depan untuk mengedepankan energi terbarukan gitu. Next. Nah, untuk kesimpulan dari materi kami kali ini, yaitu dalam konteks implementasi wawasan pendidikan dalam pengembangan keilmuan di Indonesia, kita dapat melihat bahwa pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk masa depan bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan. Wawasan pendidikan sebagai panduan utama telah memainkan peran penting dalam membantu memandu sistem pendidikan menuju pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang dihadapi juga tidak boleh diabaikan, yaitu ketersediaan sumber daya, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perjalanan ini. Selain itu, pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan harus diperkuat untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Eh, Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.